Salam saudara-saudara, salam sukacita. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Muda Amor Rijai. Saat ini saudara-saudara, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita, dan saya akan membagikan perenungan ini kepada saudara-saudara. Semoga melalui perenungan daripada kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara dapat diberkati dan menambahkan sukacita kepada saudara untuk melewati berbagai tantangan, probleman kehidupan, dan konflik dalam kehidupan saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan yang kita renungkan saat ini, saudara, saya mau bagikan kepada saudara berbicara tentang masalah yang kita hadapi di waktu zaman akhir, saudara-saudara. Nah, saudara, firman Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa di zaman akhir-akhir ini, saudara, di akhir zaman, di waktu zaman akhir, maka ada banyak cobaan, ada banyak penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada penyesatan, ada ajaran-ajaran sesat, dan kemunculan ajaran-ajaran palsu yang akan membuat kita menjadi menderita. Dan ada orang yang senang untuk membunuh orang Kristiani, dan mereka berkata bahwa ketika mereka melakukan itu sebagai pengabdian kepada Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita melihat di zaman sekarang, di zaman semakin canggihnya teknologi, di mana ada beberapa orang, ada oknum-oknum yang tidak suka dengan agama orang lain, dan akhirnya dilakukan dengan tindakan-tindakan yang tidak toleran, sehingga saudara-saudara terjadi yang namanya fanatik dengan agama orang lain. Dan akhirnya apa yang terjadi, ada caci maki, ada pelecehan terhadap agama orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan hal yang tidak pernah diperingatkan di dalam Alkitab, dan itu sudah diingatkan oleh Alkitab kepada kita bahwa di zaman-zaman pada waktu akhir zaman ini, saudara, kita akan menghadapi badai goncangan kehidupan itu, dan penderitaan yang bertubi-tubi akan terjadi pada kehidupan orang Kristiani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya angkat kepada kita adalah berdiri teguh menghadapi badai pencobaan. Berdiri teguh menghadapi badai pencobaan. Saudara, bagaimana yang dikatakan berdiri teguh? Artinya berdiri teguh, konsisten, walaupun berbagai masalah yang dihadapi, dia tetap teguh di dalam kekristenannya, saudara-saudara. Kemudian badai pencobaan. Badai pencobaan ini berbicara tentang masalah yang terjadi baik secara internal maupun secara eksternal, baik dari luar maupun dari dalam. Saudara-saudara, kita menghadapi masalah dari dalam diri kita sendiri dan juga dari luar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sering menjadi sebuah probleman hidup manusia saat ini, yang sering membuat manusia jatuh di dalam dosa, yang membuat manusia mencari jalan pintas ketika menghadapi yang namanya pencobaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita berdiri teguh di dalam hal itu? Kalau kita melihat di ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi saudara, makanya saya katakan tadi, berdiri teguh. Ketika kita berada di dalam akhir zaman ini, Tuhan sudah mengingatkan kita agar kita berdiri teguh dan hati-hati supaya kita jangan jatuh. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristiani berdiri teguh di dalam iman? Bagaimana kita bertumbuh, tetap konsisten, tetap berpegang kepada iman kita, saudara, yang kita percayai. Meskipun banyak hinaan, banyak fitnah yang akan dilontarkan kepada kita, banyak tantangan yang kita hadapi, baik dengan sesama kita pelayan, baik dengan sesama kita hamba Tuhan, baik dengan jemaat, baik dengan orang luar yang
sewot dengan agama kita, dengan kepercayaan kita. Lalu bagaimana kita berdiri teguh di dalam hal itu, saudara? Dengan cara bagaimana kita harus berbuat. Ya, saya meyakini saudara bahwa kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Dan saya yakin ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka di dalam doa itu ada kuasa yang memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu berdiri teguh di dalam iman. Jadi saudaraku, ingat bahwa jangan lupa berdoa. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita berdiri teguh menghadapi berbagai badai kehidupan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ketiga kita melihat pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas di ayat ketiga ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia sampaikan bahwasanya pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu yang saya sampaikan tadi bahwa orang yang berdiri teguh di dalam badai pencobaan, dia selalu berdoa. Nah saudara-saudara, kenapa kita harus berdoa padahal kita menghadapi tantangan? Ya tentu kita tahu bahwa kemanusiaan kita ini sangat lemah sekali, saudara. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Maka kita harus tahu bahwa daging kita ini lemah. Oleh karena lemahnya, maka kita harus berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Ingat bahwa sumber daripada segala kekuatan itu berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang memampukan engkau bisa melewati setiap persoalan hidupmu adalah Yesus Kristus. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan cobaan ini, seringkali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mencari jalan pintas. Tapi itulah ya saudara-saudara, bahwa kemanusiaan manusia itu lemah sekali. Nah oleh karena itu saudara, kita sebagai orang Kristiani, kita tahu bahwa manusia kita lemah, maka oleh karena itu kita tahu sumber daripada kekuatan kita yaitu Yesus Kristus, maka harus berdoa. Nah kemudian saudara, bagaimana kita berdiri teguh di hadapan menghadapi berbagai cobaan di dalam kehidupan kita. Kita ingat bahwa ada harapan di dalam Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mampu melewati setiap pencobaan, dia punya pengharapan. Jadi saudara, selain berdoa dan juga berpengharapan, orang yang berpengharapan itu tidak putus asa. Nah oleh karena itu saudara, seringkali kan ketika kita menghadapi masalah ini, kita putus asa. Dan akhirnya kita stres, dan akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, keraguan-raguan yang luar biasa. Yang menghantui kita adalah kekhawatiran. Khawatir akan hal-hal yang akan terjadi, yang akan menimpa kehidupan kita selanjutnya. Tetapi ingat saudara, bahwa yang dikatakan oleh firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Maka saya katakan tadi, berpengharapan. Ia tahu bahwa orang yang berpengharapan itu, dia meyakini bahwa Yesus itu setia. Allah itu setia, Ia tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Ia tidak akan pernah mempermalukan hamba-hambanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika engkau menghadapi berbagai pencobaan, jangan pernah putus asa. Ingat bahwa ada harapan di dalam Yesus Kristus. Meskipun kita tidak mampu melewatinya, ingat bahwa yang memberikan kekuatan kepadamu untuk melewati setiap pencobaan masalah dalam hidupmu hanya Yesus Kristus. Saudara-saudara, kemudian dikatakan Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain berpengharapan juga saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kehidupan kita ini dipelihara oleh Tuhan. Yakin akan pemeliharaan Tuhan. Itu yang ketiga saudara-saudara. Yakin akan pemeliharaan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa di mana dalam ayat ini menyampaikan kepada kita, di mana pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus penuh dengan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan pasti akan pelihara kita. Dan Dia, ayat terakhir itu saudara, disampaikan bahwa Ia akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penyertaan kepada kita. Ini yang sangat dahsyat. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun engkau di dalam badai masalah kehidupan, jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan.
berharap kepada Tuhan, yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu saudara-saudara, semoga melalui perenungan firman Tuhan ini, saudara-saudara dapat diberkati dan kehidupan saudara mengalami berkat-berkat berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus.